function itu adalah sistem modular. Jadi pemrograman yang baik itu adalah pemrograman yang sifatnya itu modular. Nah, kalau kita nyatakan dalam bentuk function, maka function itu bisa kita panggil berkali-kali, gitu kan? Dengan cara gimana? Dengan cara memanggil nama fungsinya. Di sini contohnya itu adalah nama fungsinya itu adalah function. Di dalam Python, untuk menyatakan dia sebuah function itu kita nyatakan dengan def di depannya. Jadi def follow by function name, kemudian follow by parameter. Jadi kita di sini adalah list of parameter. Nah, memanggil fungsinya itu harus sebanyak dengan parameter yang digunakan di dalam fungsi tersebut. Jadi contohnya misalkan ini adalah fungsi function namanya function, kemudian di sini ada parameter A. Sama seperti di dalam if atau kita harus pakai titik 2 di sini. Nah, ini adalah komen aja. Kemudian fungsi A itu adalah menjumlahkan nilai A dengan 1 ke dalam variabel B. Kemudian dari situ kita mencetak A. Oke, mencetak A, kemudian ini plus 1 sama dengan B. Dicetak ada return. Nah, return berarti kita tuh akan memberikan nilai ke yang memanggil fungsi itu sebuah nilai B. Berarti manggilnya itu di sini nggak bisa dengan function A aja, tapi harus ada proses assignment karena dia mengembalikan nilai. Coba kita lihat mana di sini pemanggilannya. Ada nggak? Harusnya ada dong. Ini return. Kok nggak ada sih contohnya? Sebentar. Nah, ini. Contohnya ini misalkan, ini def. Nama add1 itu adalah nama functionnya, kemudian ini adalah parameternya. Nah, nanti kalau kita manggil, maka kita harus passing. Passing itu mengirimkan parameter ke dalam fungsi tersebut. Jadi karena kita mendefine fungsi add1, maka kita manggilnya add1. Nah, ini adalah passing parameter. Jadi kita mengirimkan parameter ke sini. Nah, ini apa namanya? Parameternya angka ya di sini ya. Nah, dari situ kemudian kita jalankan fungsinya. Nah, kalau dia return B, berarti hasil dari operasi yang ada di dalam fungsi tersebut itu akan dikirim balik ke yang manggil fungsinya. Tapi kalau Anda bikin function kemudian tidak ada return, tidak seluruhnya fungsi itu harus ada return. Enggak juga gitu ya. Jadi Anda boleh tidak menggunakan return. Kalau tidak menggunakan return, maka Anda boleh memanggilnya itu add15 gitu. Jadi kalau ada return, maka harus ada assignment, artinya mengembalikan nilai. Kalau misalkan parameternya lebih dari 1, maka di sininya juga manggilnya harus lebih dari 1. Itu pertama. Jadi sesuaikan jumlah parameter yang ada di dalam fungsi itu dengan yang manggil fungsi. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya return-nya itu lebih dari 1 nilai, misalkan saya return-nya itu B sama C, maka ketika proses assignment-nya, itu juga saya harus menyesuaikan B, C. Nggak bisa kebalik, karena kalau kebalik nanti dia di sininya juga akan kebalik. Jadi kalau misalkan di sini return B, C, maka di sini juga di assignment yang manggil fungsinya, itu harus disesuaikan dengan jumlah variabel yang dikembalikan dari fungsi tersebut. Itu kurang lebih ya. Ini mana contohnya? Oke, ada nggak? Saya nggak baca ya, jadi saya yang poin-poin pentingnya aja. Nah, ini dia. Misalkan ini. Ini ada function mode. Jadi ada 2 parameter, A dan B. Kita define di sini C sama dengan A kali B, return C. Nah, pada saat kita memanggil, maka konsekuensinya harus ada 2 variabel yang kita passing. Saya passing 2,32 akan masuk ke A, 3 akan masuk ke B, lalu operasikan return C. Maka harusnya saya nanti memanggilnya itu misalkan hasil sama dengan gitu. Mode 2,3. Maka nanti hasil operasinya itu masuk ke dalam variabel hasil.
Gitu ya. Jadi ingat, jadi ini namanya passing parameter. Jadi dari sini dipassing ke sini, ini sejumlah parameter, return nilai yang dikembalikan ke dalam dari fungsi tersebut. Nah, ini dia. Kalau misalkan seperti ini, nah kemarin ada soalnya ya. Oke, lihat. Def mult A, B. Kemudian di sini yang dipassing, kalau saya bilang passing itu berarti yang manggil fungsinya. Mult 2, Michael Jackson. Berarti A-nya 2, B-nya Michael Jackson. Nah, berarti nanti operasi di sini apa? 2 kali Michael Jackson. Nah, kemarin itu apa berarti? Kita ngeprint 2 kali. Gitu kan? Maka hasilnya itu C-nya adalah Michael Jackson, Michael Jackson. Kayak gitu. Oke? Nah, kemudian di dalam function selain ada return, itu juga ada istilahnya pass. Ya, jadi di sini if we call function and then print out the function return none. Apa sih ini? Oh ya, automatic return in the background. It's helpful to view function. No, oh. Ini nah ini nggak ada yang dibalik. Ini nggak ada parameternya, terus pas, terus kemudian print no work. Ya nggak ada tuh, karena nggak ada yang dikerjakan. Ya, gitu aja sih itu. Kemudian ini tadi return. Ini apa ini? Oh ya, ini di dalam fungsi kita ngeprint, gitu kan? Di dalam fungsi kita ngeprint. Ini apa nih hasilnya? Def add 1 A. Kemudian B sama dengan A plus 1. Kemudian print A masuk ke print A. Kemudian plus 1 equal B. Manggilnya mana? Mana yang manggilnya? Ini kalau apa? Misalnya, let us this table to represent different value as the function is called. Yang call-nya yang mana? Ini nggak ada yang manggilnya. Sebentar. Oh, ini dia. Ini di bawahnya. Ini kan function, oke? Kemudian ini manggil. Manggil ya, add 1 sama dengan 2, lalu dioperasikan. Lalu dia ngeprint hasilnya tuh apa? Pertama 2, berarti A-nya 2 kan? 2 plus 1, 3. Kemudian printnya apa? 2. Kemudian di sini ada 2 plus 1 equal 3. Gampang banget sih. Kemudian return value-nya sama dengan B. B-nya berapa? 3. Oh gitu. Ya udah tinggal dieksekusi aja. Paham nggak sampai sini? Paham ya? Halo? Saya ngomong sendiri. Iya, paham, Bu. Udahlah, Kenapa gampang yang lah. paling terakhir barusan? Kalau awal-awal masih Iya. Ya paham lah ya, gampang itu. Oke, ini dev. Oh ya, ini penggunaan for sama ya seperti tadi ya. Jadi ini lihat, oke ya. Ini ada parameter staff di sini. Kemudian yang dipanggil itu adalah print staff album rating. Album rating adalah ini. Ini adalah list. Oke. Jadi staff ini adalah akan sama dengan album rating. For i, s enumerate staff. Tadi ingat enumerate itu adalah mengambil nilainya, enumerate di situ dari staff, dari album rating. For I-nya itu adalah index dari list, kemudian S-nya itu adalah nilainya. Berarti album, gimana outputnya? Siapa yang mau jawab? Outputnya apa? Prasetyo Suhada. Outputnya apa, Mas? Ya, gimana, Bu? Ini outputnya apa? Outputnya dia album, album, kemudian 0, I-nya apa? I-nya itu 0. Terus? Kemudian rating is 10,0. Terus? Kemudian dan seterusnya album Dan seterusnya? 1, rating is 8,5 dan seterusnya. Ya, oke ya. Oke, ya, gitu. Oke, makasih. Jadi ini tadi jawabannya.
Oke. Kemudian apa ini? Ini dia. Ini ada tanda bintang di sini. Kalau tanda bintang itu tadi kan kalau tadi tuh ada bintang-bintang 2 kali, ya kan? Kalau di sini bintangnya 1 kali. Ini sama aja nih di Pascal, di C juga ini sama aja. Apa nih maknanya? Jadi def artist name, bintang name. Kemudian for names, in names, print names. Kemudian yang manggil itu fungsinya artist name, ya. Nilai yang dipassingnya itu adalah Michael Jackson, AC/DC, sama Pink Floyd. Oke. Apa nih maknanya? Jadi print name itu kenapa harus pakai bintang di sini? Kenapa nggak pakai names aja? Ada yang tahu nggak? Tuh ada asterik tuh. Siapa yang pernah belajar programming udah pernah nemu ini kan? Apa maknanya bintang? Ada yang tahu? Diam semuanya. Itu ada di kalau Anda belajar struktur data, ini semua dari jurusan komputer enggak ya? Kalau Anda belajar struktur data, itu Anda akan mengenal ada pointer ya. Nah, ada model pointer, kemudian maknanya itu apa gitu kan untuk pointer itu beda gitu. Coba nanti Anda coba ya tanpa menggunakan apa namanya asterik atau bintang gitu. Itu apa bedanya dengan menggunakan tanda bintang. Oke. Jadi Anda coba nanti itu apa namanya perbedaannya apa menggunakan asterik di sini. Atau ada yang mau jawab di sini? Tahu? Halo? Bedanya apa? If we call the same function with only 2 parameter as input, the variable names only contains 2 element. The result is Oke, ini ada name, panggilannya itu adalah ini. For ini name, sama lah ya, kita ngecek apa namanya, sebanyak elemen dari artist name-nya. Masih banyak nggak nih? Function scope. Coba kita lihat. Oh, nah, di dalam definisi function itu kita ada 2 nih ya. Ada namanya function variabel. Pertama mungkin variabel dulu. Ada namanya variabel global dan ada namanya variabel lokal. Kalau variabel lokal itu variabel yang hanya bisa diakses di dalam fungsi itu saja. Tapi kalau misalkan kita mendefine sebuah variabel global, maka variabel global itu bisa dipanggil di mana saja. Gitu. Itu bedanya sama ya di semua pemrograman ada. Jadi kalau Anda tapi hati-hati mendeklar variabel global. Karena variabel global itu kalau misalkan katakanlah Anda declare variabel i, ternyata i-nya itu Anda declare di luar dari function, terus tiba-tiba di dalamnya itu Anda menggunakan variabel i juga gitu di beda fungsi. Padahal maksud Anda i-nya itu akan disesuaikan dengan keperluan di dalam function itu. Nah, itu bahaya kalau misalkan Anda nggak hati-hati gitu kan, kalau nggak ada inisialisasi atau apa, karena Anda udah membuat variabel global, artinya nilai yang terakhir itulah yang dimiliki oleh variabel global dan itu akan terus digunakan. Jadi itu yang dimaksud. Jadi di sini variable is defined outside any function to be within the global scope. Jadi dia bisa diakses di mana aja, gitu kan? Ini apa ini contohnya? Oke, jadi ini ada function add DC. Kemudian dari sini X sama dengan AC, jadi kita passing nilai AC ke sini, kemudian X sama dengan X. X-nya tadi apa? Kok X? Y-nya ada di mana? Ini ada yang bisa ngejelasin nggak? Ini error nggak? Ini kan yang dipassing kan ke dalam variabel Y.
Jadi nilai X di dalam variabel Y, tapi kok di sini YX, X sama dengan DC, Y-nya nggak dipakai dong. Maksudnya Y kali ya. Iya Bu, Ini- itu Y-nya nggak dipakai di dalam X fungsi. sama dengan plus DC kan. Itu Kayaknya maksudnya typo Y. Bu. Oh, typo. Ini Y plus DC gitu kan. Jadinya ditambahkan gitu, concate ya. Jadi kita di-concate sama itu. Oke. Ya ini salah ini kan. Ini printnya X ya. Printnya X berarti AC. Iyalah, tadi kan yang dikirimnya AC. Oke lah, begitulah. Ini mana sih deklarasi variabel globalnya? Yang X. X ini adalah oke. Jadi gini maksudnya. Ketika kita mendefine sebuah variabel, walaupun nama variabelnya sama gitu maksudnya. Ini kan di sini X ya. Ini X nih di luar fungsi. Kemudian di dalam fungsi kita mendeklar X. Nah, X yang di sini itu nilainya itu hanya bisa dibaca di dalam fungsi. Ketika dia keluar dari fungsi, maka X-nya itu tetap yang dimilikinya itu yang ini. Paham ya maksudnya ya? Jadi misalnya nih, kita di sini melakukan operasi matematik. Ternyata X-nya itu adalah 3, gitu kan. Misalkan X-nya itu 3. Nah, ketika di sini saya panggil, misalkan katakanlah fungsinya itu nggak mengembalikan nilai katakanlah ya, tidak ada return-nya. Jadi saya panggilnya pakai add DC X di sini kan tadi AC yang dikirim ke sini. Kemudian nilai 3 yang tadi itu misalkan itu ketika Anda di sini print X, itu hasilnya tetap AC. Karena apa? Karena dia X yang di sini tuh 3 itu hanya bisa dibaca di dalam fungsi. Sementara yang ini adalah global. Jadi tetap tidak berubah nilainya kalau tidak ada return X. Tapi kalau ada return X, maka otomatis kalau misalkan di-assign lagi ke variabel X, maka X yang terakhir itu adalah yang diperoleh dari fungsi ini. Ngerti nggak maksud saya? Jadi di dalam slide ini tuh menjelaskan mana yang global, mana yang lokal. X di sini itu adalah variabel global karena dia di luar fungsinya. Yang X di sini ini adalah variabel lokal karena dia ada di dalam fungsi dan ini X-nya ini hanya bisa dibaca di dalam fungsi. Kecuali kalau menggunakan return X, maka nilainya akan dikirimkan ke sini. Itu maksud dari pertanyaan itu. Oke ya. Ya. Pertanyaan dari slide itu. Ya. Nah, ini dia. Oke, ini dia. Ini date. Date di sini tuh lokal global. Dev thriller, date sama dengan ini. Date yang di sini lokal global. Lokal. Oke, lokal. Jadi ini lokal, tapi karena dia di return, di sini di return date gitu kan. Nah, yang jadi masalah ini nggak ada return value di dalam parameternya. Jadi dia manggilnya itu thriller. Nah, berarti kan dia cuma mengeksekusi function ini aja. Walaupun di sini ada return date, tapi di dalam memanggil thrillernya itu tidak mengembalikan nilai. Paham maksud saya ya? Tidak mengembalikan nilai apapun. Jadi walaupun di sini nilainya 1982, ketika misalkan Anda diminta ngeprint date, ada nggak nilainya? Ngerti nggak pertanyaan saya? Aku nggak ngerti. Ada. Ulangi ya. Ini kan ada di dalam fungsi pelan-pelan. Di dalam fungsi thriller, itu ada parameter nggak yang dipassing? Nggak ada. Nggak ada, oke. Makanya manggilnya tuh nggak ada value-nya. Di dalam fungsi itu, kemudian ada assignment terhadap variabel date. Tadi kita bilang date itu lokal, karena ada di dalam fungsi. Ini ada assignment. Date dikasih 1982, oke? Return date. Logikanya kalau return date itu dia akan mengembalikan date, tapi dia manggilnya itu cuma thriller. Enggak misalkan
X sama dengan thriller gitu. Bener nggak? Kalau X sama dengan thriller, berarti dia akan mengembalikan date-nya tadi itu akan dimasukkan ke X. Tapi karena dia manggilnya thriller, dia akan bawa nilai date yang ini nggak? Enggak, Bu. Ya, kalau saya misalkan print date itu apakah nilainya 1982? Enggak. Enggak, karena dia lokal. Karena dia lokal, kecuali kalau misalkan tadi di sini itu ada assignment. Kalau di sini ada assignment, ada variabel apapun, X misalkan sama dengan thriller apa, nah baru di situ date itu akan dikirim ke sini. Tapi karena manggilnya cuma begini, nggak ada. Date itu ya nggak ada. Dia tidak punya nilai apapun gitu. Kecuali kalau ada deklarasi di atas gitu. Ini kalau cuma begini ya nggak ada gitu ya. Itu aja gitu. Jadi itu yang dimaksud dengan scope-nya. Nah, ini kan baru keluar di sini. Hah? Saya ngedebak-nebak. Saya tuh apa namanya nggak baca slide satu-satu. Pokoknya gitu aja lah. Dan ternyata benar jawabannya. Oke. Itu terkait dengan function scope ya, atau scope dari fungsi. Coba kita lihat ini. Def ini ada parameternya Y. Kemudian saya panggil ACDC 1, maka akan di-passing ke variabel Y. Mana ratingnya? Print rating. Rating dari mana? Ngarco ini. Nggak tahu ini jawabannya apa. Oke, sebentar. Ini rating. Oke, baiklah. Misalkan ini ada pernyataan rating sama dengan 9. Oke, rating sama dengan 9. Kemudian kita manggil fungsi ACDC balik ke sini. Apakah ratingnya sama dengan 9 di sini? Halo. Sama dengan 9. Rating di sini sama dengan 9. Iya, Bu. Kenapa? Karena rating yang di bawah itu kan global. Karena Nah, rating itu. yang di bawah itu adalah global. Oke, terus maka dia akan bisa nilainya dibaca di dalam fungsi. Dalam fungsi. Di dalam fungsi gitu ya. Nah, dari situ sama seterusnya gitu. Jadi apa tadi hasilnya? 9 berarti. Iya benar. Betul. Ratingnya nggak di sini nggak diapa-apain kan? Cuman ngeprint di dalamnya itu 9. Nah, dia sempat ngeprint tapi kemudian dia dibalikin nilai ke Z, terus nggak di-print lagi kan Z-nya. Jadinya itu. Oke. Ini print rating tadi ya, betul. Print ratingnya itu adalah 9. Ya, udah benar. Z-nya tadi berapa? Oh, karena ditambah kan? Di return yang apa namanya 9 tambah Y-nya itu adalah nilainya 1. Jadi 10. Oke. Di dalam function ada variabel global. Dalam function ada variabel. Jarang-jarang ya. Jarang-jarang saya nulis ada di dalam function ada variabel global. Apa maknanya? Consider ini. The variable claim cells. We call function variable. Ya karena dia function, apakah nilai ketika di print ini akan mengembalikan 45 Ya, karena di sini deklarasi global? Saya pikir bukan karena deklarasi global dia bisa di print 45. Dia bisa di print sama dengan 45 million karena di sini di assign, kemudian di sini di return. Benar nggak? ya. Bukan karena pengaruh deklarasi. Nggak dideklarasiin juga bisa gitu kan. Jadi karena di sini sempat ada assignment, kemudian mengembalikan claim sales, ya sudah gitu. Jadi apa itu maknanya? Ini ada millions, ada million. Nggak kali ya, cuma typo kali ya? Oh, typo aja lah itu. Million. Wis lah. Nah, sempat lah. Ini jam berapa ini? Sulit. 9 menit lagi, Bu.
9 menit lagi. Ya, pokoknya nanti yang objek nanti buka aja, tapi besok saya jelaskan. Saya nggak mau buru-buru ngejelasin objek karena konsepnya lumayan perlu dipahamin. Oke, kita latihan untuk yang apa tadi? Yang Function. Function ya. function. Oke, more function. Introduction. Introduction dulu. Ini teks-teks gini. Oke, Dev. Bentar. I wonder how. Nih. Wonder why. Oke, ini nih. Oke, oke. Sebentar. Ini for mana functionnya? Ini introduction to function. Oke, ini dia. Iya. Oke, mulai dari return. Ini udah dev. Dari sini. Oh, ada dari sebentar. Second example. Dari sini. Bukan ya. Ini dia. Oke, jadi ini contohnya. Jadi kalau kita nulisnya ini tadi ada def, kemudian ini nama functionnya, kemudian ini ada parameter, ada 2, student sama message. Akibatnya kita kalau mau manggil fungsi show students, maka di sini show students harus ada 2, sesuaikan urutannya. Jadi di sini students masuk ke students, message masuk ke our students masuk ke message. Oke. Kemudian apa yang dilakukan di dalam fungsi, jangan lupa def function pakai titik 2 juga di akhirnya. Kemudian di sini print message. Jadi ini adalah apa namanya variabel yang akan digunakan di dalam fungsi. Print message karena ini message tadi ini, maka yang ini yang akan dicek. Kemudian for students karena studentsnya itu tadi adalah berupa list, maka for students in students itu maka dia ngecek yang ngecek nilai yang ada di listnya students. Oke. Seperti itu ya pekerjaannya. Paham ya? Nggak kecepatan ya. Nah, sekarang kita lihat urutan pekerjaannya. Students sort. Students list. Maka ini harus di-sort dulu. Oke? Karena ini B, A, C. Kita harus sort dulu dia. Jadi Aaron, Bernice, sama Cody. Kemudian baru dimasukkan ke sini. Maka yang diceknya, yang akan di-printnya itu adalah ini. Ini adalah fungsi yang tidak mengembalikan nilai. Jadi kita boleh, kalau tidak ada yang mengembalikan nilai, maka kita memanggilnya itu tanpa assignment. Jadi cukup show students. Seperti ini. Jadi tidak ada assignment di sini. Tapi kalau ada return, let's say misalkan return students, maka kita harus melakukan assignment pada saat memanggil fungsi. Oke, jadi kemudian ini di sort, di reverse, dibalik, dan seterusnya sama aja lah. Oke. Prosesnya sama aja. Kemudian apa ini? Sama aja kayaknya kan? Apa bedanya? Student cuman ngeceknya aja, cuman ngeprintnya aja beda. Nah, kemudian ini ada return. Jadi di sini ada function yang mengembalikan nilai. Oke, jadi ini ada berapa parameternya? 1. Maka ketika kita manggil nilainya get number, maka get number word itu ada 1 harusnya. Jadi sesuaikan jumlah parameter yang dipassingnya. Kita lihat di sini ada for current number. Jadi incrementalnya current number in range 0 sampai 4, bahkan 0, 1, 2, 3. Itu kemudian ini nanti current number-nya akan dimasukkan ke sini satu persatu, get number, maka langsung dipassing looping dapat looping ke i ke 0 langsung dipassing 1 langsung dipassing dan seterusnya. Kemudian dari situ dia ada return. Karena ada return, maka kita harus menuliskan dengan assignment seperti ini, ya. Jadi nanti ini adalah hasil yang dikembalikan dari fungsi tersebut. Kemudian kita cetak hasilnya. Jadi hasilnya apa ini? Yang lain dengerin, yang lain tidur lagi. Prasetyo Alexa jadi apel. Gani, mana Gani? Gani Priambodo. Mas Gani? Kan, hilang kan? Bukan, hilang. Mas Gani? Ini nih,
Kendalanya kalau kuliah online ini udah masuk aja terus lenyap. Mas Gani ada nggak? Susahnya gitu ya, nggak ada terawang. Kan hilang kan? Mbak Herlin? Iya, Bu. Ada. Apa nih hasilnya? Terus yang jawab itu lagi sampai hafal. Apa hasilnya, Mbak? Sebentar, Bu. Oh, silakan dipikir. Satu-satu, coba dieksekusi. Satu dulu, coba kamu baca aja, kayak kamu baca, jangan ditunggu semuanya dulu. Mulai current number-nya itu mulai dari berapa? 0 kan? Iya, dari 0, Bu. Indeks ke 0. Terus berarti current number-nya 0 di sini kan? Yang dikirim number-nya berarti 0. Terus? Ada nggak? Nggak ada, Bu. Kalau nggak ada, berarti apa yang dibalikinnya? Ada nggak yang di return-nya? Nggak ada, Bu. Ada. Berarti print yang ke 0 itu nggak ada nilainya gitu? Iya. Nggak ada apa 0? Oh, Nggak tahu, Bu. Di print 0,0. 0,0. Yusuf, Bu, kamu mau jawab? kalau misalkan lihat Bu, nanti kalau misalkan pertama kan tadi 0 karena numbernya, di print pertama nanti 0, kemudian number word-nya kan harusnya itu hasil dari return. Nah, kalau hasil dari return karena itunya nggak ada return untuk yang 0, mungkin jadinya none, Bu. Non. Kosong gitu, kosong. Oke. Terus berarti yang current number kan incrementalnya tadi ya. Terus Nah, yang terus kan berikutnya berikutnya masuk ke 1, berarti print berikutnya akan keluar 1, return-nya adalah 1. Terus ya, dan seterusnya ya. Dan seterusnya sampai 4 berarti. 4 berarti ada nggak? Kan sampai 3 berarti kan? Ya, sampai 3. 4-nya nggak ada. Ya, betul. Ya. Jadi non ya Mbak ya, Mbak Herlin. Iya, Lihat Bu. ini Bingung urutannya gitu di doang, Bu. Iya, bingung di 0. Bingung di 0 doang, tadi kan nggak ada. Jawabnya apa? Jadi nggak bukan yang current number-nya ini incrementalnya ya, yang number word-nya adalah hasil dari fungsinya. Ya. Oke. Sip. Ini sama lah ini, cuman beda indeks doang. Oke. Cukup pas. Ada yang mau ditanyakan nggak dari Yang materi tadi, hari Bu. ini? Bu, mau nanya. Ya, silakan. Yang tadi yang asterisk tadi itu gimana ya, Bu? Yang mana? Asterisk Yang tadi. names, yang Parameter. names. Oh, yang yang names pakai asterisk. asterisk, ya. Ya. Iya. Tadi mana sih? Itu di Mana tadi slide-nya ya? di atas, Bu. Di Di atas, dev. di atas. Terus Oh, ini. asterisk artis name ya. Oke. Coba kamu apa namanya? Kita coba ya. Tadi misalkan apa? Kita mendefinisikan Artis names. nggak usah lah. Ini apa tadi? Names. Gitu ya? Names. Ya. Terus apa tadi? Print. Apa? For ya? For. Mana sih tadi? For name and names. For Name. for ya, I boleh ya? For I in names. Names. Terus ngapain? Print I. Print I. Print I berarti. Di mana sih? Print I. I. Terus yang dipanggilnya? Ada return-nya nggak? Nggak ada. Oke. Kemudian? Manggil fungsinya. Panggilnya tes aja kan? Tes ya. Misalkan names-nya tadi list ya? Ya, berupa list. Cek sama dengan list. Udah ngantuk nih. 1, 2. Oke. Oke. Terus di sini tes. Tes. Cek.
Iya. Oke, Berarti mungkin kalau ya kan, kalau misalkan ini tadi nggak kan jalan gitu ya, tadi. Tadi Ya. gue nyoba nggak jalan. kenapa nggak jalan? Oh bisa deh. Oh, itu tuh Ah, manggil iya, listnya Pak. ya Bu ya, ngeprint listnya. Gini, jadi kalau tadi saya bilang itu pointer. Jadi kalau kita pointer itu ya kalau kita pakai bintang itu adalah pointer. Pointer itu artinya nge-reverse ke address-nya. Kalau nge-reverse ke address-nya Oh, kan iya, address-nya iya. itu berupa array, array list, Berarti dia maka nampilin. nyampilinnya list. Tapi kalau misalkan dia enggak, berarti apa? Iya, Value-nya Bu. Iya. Value-nya gitu. Iya, kamu. Paham ya? Oke, good. Iya. Oke, cukup ya? Oh iya lupa. Duh, itu matiin dulu. Coba saya soalnya pakai earphone sebelah jadi sakit kuping. Apa namanya? Ada Riza nggak? Mas Riza, asisten saya ada nggak di sini? Iya, saya Bu. Coba kamu jelasin kuisnya di sini gimana teknisnya. Silakan. Oke, sebenarnya saya juga udah ngirim sih Bu di WhatsApp grup. Jadi pukul 21.30 ini saya akan ngebuka kuisnya Bu. Oke. Ada 30 soal, bisa dikerjakan dalam waktu 45 menit dan bisa diulang 3 kali gitu Bu. Oke, baik. Sampai ke OP nggak? Sampai sih. Enggak, cuman basic Python. Iya, tapi Iya, masuk OP Bu. Iya. boleh buka lah ya. Coba dulu, nggak Iya, apa-apa. boleh Bu, Boleh lah. Ya, karena waktunya nggak cukup kalau kecepatan. Ya, jadi boleh buka lah pokoknya latihannya. Oke, mungkin itu ya. Makasih Mas Riza. Iya, makasih Bu. Oke, itu dulu untuk hari ini. Jadi